Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, sekedar mengingatkan, tahukah Anda tentang sumber-sumber hukum tanah nasional? Nah, di sini saya akan coba mengingatkan kembali ya. Nah, ini dikutip dari buku Hukum Agraria Indonesia karya Profesor Budi Harsono, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum tanah nasional itu didasari ya, salah satu dasarnya adalah hukum adat. Nah, di sini sumber-sumber hukum tanah nasional itu seperti apa sih? Nah, Sobat ATR BPN ya, sumber-sumber hukum formal hukum tanah nasional yaitu berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Nah, dalam tata jenjang susunan atau hierarkinya dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, yang berasal dari sumber hukum tertulis. Nah, di sini dijelaskan berasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, berasal dari Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga itu menjadi dasar ya, sumber hukum tertulis kita. Sampai saat ini UUPA tidak atau belum direvisi ya. Lalu yang ketiga, peraturan-peraturan pelaksana UUPA. Nah, yang keempat, peraturan-peraturan yang bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September tahun 1960 karena suatu masalah perlu diatur. Misalnya Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Lalu yang terakhir ya, berdasarkan buku Prof. Budi Harsono, yaitu peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal peralihan ini. Nah, ini merupakan bagian hukum tanah positif, bukan bagian hukum tanah nasional, di mana sistem pendaftaran tanah kita itu adalah sistem negatif bertendensi positif. Nah, yang kedua, saya ingatkan kembali, yang berasal dari sumber-sumber hukum yang tidak tertulis. Nah, ini ada dua ya, yaitu yang pertama berasal dari norma-norma hukum adat ya, norma-norma hukum adat yang sudah disanir menurut ketentuan sebagaimana pasal 5, 56 dan 58 UUPA. Lalu yang kedua, hukum kebiasaan baru, termasuk jurisprudensi dan praktik administrasi yang sering dilakukan ya, praktik administrasi yang sering dilakukan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.